Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Kelompok kami beranggotakan Filsa Kristina NIM 13, saya Oktaviana Rohma Azizah NIM 19, dan Yusril Anggara Al-Fahmi NIM 45. Selanjutnya, poin pertama akan disampaikan oleh Angga. Di poin yang pertama, kita akan membahas pengertian pasar uang dan pasar barang. Pasar barang yaitu pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan ekonomi yang tergolong pasar barang yaitu yang pertama, pasar barang nyata atau real, pasar yang hanya menjual barang dalam bentuk dan fisik yang jelas. Contohnya pasar Kebayoran Lama dan pasar Senen. Yang kedua, pasar barang yang abstrak, pasar yang menjual produk tidak terlihat secara fisik. Contohnya pasar komoditas yang menjual barang semu seperti pasar karet dan pasar tembakau. Sedangkan pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar uang lainnya dilakukan melalui bursa atau stock exchange. Pasar uang sifatnya abstrak, tidak ada tempat khusus seperti halnya dengan pasar modal. Transaksi pada pasar uang dilakukan secara OTC, over the counter market, dilakukan oleh setiap peserta partisipan melalui desk atau dealing room masing-masing peserta. Contoh kegiatan pasar uang adalah SPI, SPBU, sertifikat deposito. Di poin yang kedua, kita akan membahas keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Yang pertama, pasar barang atau kurva IS. Equilibrium atau keseimbangan pasar barang tercapai bila penawaran barang dan jasa telah sama dengan permintaannya. Pada kondisi ini, total produksi sama dengan total pengeluaran. Kurva IS ialah kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar barang. Kemudian yang kedua, pasar uang atau kurva LM. Keseimbangan pasar uang tercapai bila permintaan uang telah sama dengan penawaran uang. Kurva LM adalah tempat kedudukan titik-titik yang menghubungkan tingkat bunga atau I dan pendapatan nasional atau Y, di mana pasar uang dalam keadaan seimbang. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu menghitung pendapatan dan tingkat bunga. Saat terjadi keseimbangan umum, besarnya pendapatan nasional atau Y dan tingkat bunga atau I mencerminkan pendapatan nasional dan tingkat bunga keseimbangan yang terjadi baik di pasar barang dan jasa maupun di pasar uang. Untuk menentukan besarnya pendapatan nasional dan tingkat bunga keseimbangan dapat dilakukan dengan pendekatan grafis dan pendekatan matematis. Yang pertama, pendekatan grafis dilakukan dengan memotongkan dua kurva, yaitu kurva IS dan kurva LM. Sehingga pada titik E,
terjadi keseimbangan di pasar barang dan jasa atau direpresentasikan oleh kurva IS, maupun di pasar uang atau direpresentasikan oleh kurva LM. Sebagai titik keseimbangan, titik E menunjukkan adanya tingkat bunga keseimbangan dan pendapatan nasional keseimbangan. Yang kedua, pendekatan matematis. Dilakukan dengan mencari titik potong kedua kurva IS dan LM dengan cara eliminasi maupun substitusi. Seperti pendekatan grafis, titik potong kedua kurva IS dan LM menunjukkan pendapatan nasional dan tingkat bunga keseimbangan. Kemudian, contoh perhitungan tingkat bunga dan pendapatan nasional. Contoh soalnya, diketahui data perekonomian 3 sektor suatu negara sebagai berikut. C sama dengan 100 plus 0,75 YD. I sama dengan 60 min 200 I. G sama dengan 90. Permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga atau M1 sama dengan 0,2 Y. Permintaan untuk tujuan spekulasi M2 sama dengan 400 min 640 I. Jumlah uang yang beredar yaitu 500. Kemudian soalnya, tentukan pendapatan nasional keseimbangan dan tingkat bunga keseimbangan. Dari pertanyaan tadi, kita dapat mencari jawabannya. Yang A yaitu kita mencari keseimbangan di pasar barang dan jasa dengan rumus Y sama dengan C plus I plus G. Kemudian kita masukkan yang sudah diketahui tadi, sehingga didapat Y sama dengan 250 plus 0,75 YD min 200 I. Karena tidak ada pajak dan pembayaran transfer, maka YD sama dengan Y min TX plus TR sama dengan Y min 0 plus 0 sama dengan Y. Sehingga kita masukkan ke dalam persamaannya. Y sama dengan 250 plus 0,75 Y min 200 I. Kemudian kita jadikan yang Y-nya, kita jadikan 1. Y min 0,75 Y sama dengan 250 min 200 I. Sehingga didapat Y sama dengan 1000 min 800 I. Jadi dapat diketahui persamaan IS atau keseimbangan di pasar barang dan jasa adalah Y sama dengan 1000 min 800 I. Kemudian untuk mencari pendapatan nasional keseimbangan, kita terlebih dahulu mencari keseimbangan di pasar uang dengan rumus MS sama dengan M1 plus M2. MS-nya kita ketahui 500 dan M1-nya kita ketahui 0,2 Y dan M2-nya kita ketahui 400 min 640 I. Kemudian kita masukkan sehingga diperoleh Y sama dengan 500 plus 3200 I. Jadi persamaan LM atau keseimbangan di pasar uang adalah Y sama dengan 500 min 3200 I. Kemudian kita mencari tingkat bunga keseimbangan dengan persamaan IS sama dengan LM. Kemudian kita masukkan persamaannya sehingga didapat tingkat bunga keseimbangannya adalah sebesar 12,5%. Kemudian baru kita bisa mencari pendapatan nasional keseimbangan. Kita masukkan tingkat bunga keseimbangannya pada salah satu persamaannya. Kemudian Y sama dengan 1000 min 800 I. I-nya kita ganti dengan 12,5%, sehingga didapat 900. Jadi, pendapatan nasional keseimbangannya adalah 900. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang kurva keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Keseimbangan pendapatan dan tingkat bunga haruslah memenuhi adanya keseimbangan, baik dalam pasar uang dan pasar barang. Hal ini dapat ditunjukkan dengan perpotongan antara kurva IS dengan kurva LM. Pada gambar tersebut, satu-satunya titik yang menunjukkan adanya keseimbangan di pasar barang dan jasa maupun di pasar uang hanya titik E sebagai titik potong kurva IS dan LM. LM akan diperoleh titik keseimbangan yang menunjukkan pendapatan nasional dan tingkat bunga keseimbangan. Demikian sedikit penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.